رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه محرسين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم نبيك نبي الرحمة صاحب الشفاعة والعناية والكرامة وكاشف الهمة وهذه الأمة وعلى أنبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kiranya kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, jam ini, detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Fitri, nuansa yang penuh dengan kebahagiaan, nuansa yang penuh dengan sangat-sangat bahagia sekali. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan taqarruban ilallah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan takwa. Takwa yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, biasanya ucapan itu lebih mudah daripada prakteknya. Boleh jadi pada saat kita duduk bersila di musola atau masjid, sekarang ini kadang-kadang diri kita ini sudah merasa menjadi orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang kita justru setelah kita keluar dari musola atau masjid atau surau, kadang-kadang bukannya perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, kadang-kadang justru larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Hadirin para jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan,
bahwasannya saat ini seluruh jagat raya, langit, bumi semuanya menangis para jamaah rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di akhir bulan suci Ramadan, Idul Fitri ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikatu musibatun li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ila ya Rasulullah ayyul musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabu Ramadan fa inna ad-da'awati fihi mustajabah was sadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah wal adabu marfu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh jagat raya ini menangis, langit bumi menangis, malaikat menangis, semuanya menangis, yaitu menangisi umat Muhammad yang ditinggal bulan suci Ramadan. Kenapa para jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini doa-doa umat Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita kembali kepada hari-hari biasa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, terlepas daripada itu semua, kita dalam berhubungan sesama manusia yang namanya muamalah, hubungan dengan Allah, ibadah, namanya hubungan secara vertikal, yaitu ibadah. Kalau kita berhubungan dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia, siapa saja, kadang-kadang tidak terasa kita ini sering bersinggungan, baik mengenai perbuatan, tutur kata, dan lain sebagainya, sehingga dalam kata-kata itu kadang-kadang ada yang menyakiti hati tetangga. Tapi para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang kadang-kadang sering berseberangan dengan kita, sering bergesekan dengan kita, bukan orang jauh, kadang-kadang justru keluarga sendiri, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa saudara dekat, tetangga kanan kiri. Kadang-kadang kita tidak merasa ada permasalahan yang tidak kita selesaikan. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dosa kepada Allah, barangkali kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa kepada sesama manusia, kalau kita ini tidak saling memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kadang-kadang tidak terasa, sering kita ini dosa yang tidak terasa itu adalah dosa kepada orang tua kita. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, man ahabbun nas fi husnihinna sahabati, kata sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak sekiranya hati ini harus berbuat baik? Qala Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Summa mangkola ya Rasulullah, summa ummuka, ibumu. Summa mangkola ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Summa mangkola ya Rasulullah, qala abuka. Artinya para jamaah rahimakumullah, begitu hebatnya seorang ibu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh hormat dan takdim kepada seorang ibu. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Summa abuka, kemudian selama 2 tahun baru dipisah, menyusui
mengasuh, merawat, dan membimbing kita sampai besar, sampai jadi orang. Semuanya itu adalah jasa orang tua. Makanya para jamaah rahimakumullah, kalau kita ini berani terhadap orang tua, maka dosanya itu sama dengan dosa yang sangat besar. Tidak ada ceritanya orang yang sukses, orang yang hebat itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang itu hebat, orang itu sukses, orang itu bahagia, sukses dunia dan akhiratnya adalah orang yang taat dan patuh terhadap kedua orang tua. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah itu ridho pada kita semua manakala kedua orang tua kita ini ridho pada kita. Begitu juga Allah itu murka pada jamaah rahimakumullah manakala orang tua kita ini murka kepada kita. Tidak ada ceritanya orang yang sukses itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada pada jamaah rahimakumullah. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, manakala ada orang tua kita mungkin masih hidup, sudah tua, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanaka 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada kita, dan janganlah kita ini menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, hendaknya kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita sampai ila yaumil yub'atsun, sampai orang tua kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma, apabila orang tua kita ini telah sampai lanjut usia, lalu salah satunya ikut kepada kita atau kedua-duanya ikut kepada kita. Wala taqul lahum uffin, janganlah kita ini sekali-kali berkata berkata apalagi menyakitkan hati kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah kita ini saling membentak orang tua kita yang sudah tua, yang tidak bisa apa-apa. Wa qul lahum qawlan karima, dan hendaknya kita ini bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita manakala orang tua kita masih hidup. Dosa besar pada jamaah rahimakumullah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dosa-dosa yang lain itu siksanya nanti di akhirat menunggu kematian kita, tapi orang yang uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dosanya didahulukan, yu'ajjilu. Di dunia ini sudah dikontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ini jadi orang sukses lalu durhaka kepada orang tua dia, seyakin-yakinnya kesuksesan itu lambat laun akan menjadikan suatu kehancuran. Tidak ada ceritanya para jamaah rahimakumullah orang yang hebat itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, manakala orang tua kita masih hidup, marilah kita datangi, kita syukur, mohon ampun, mohon maaf kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari para jamaah rahimakumullah, kita merenung sejenak. Sudahkah kita ini betul-betul menghargai, membahagiakan orang tua? Ataukah kita ini sering menyakiti orang tua kita? Bayangkan, mereka mendidik kita. Orang tua mendidik anak 10 bisa, merawat anak 10 bisa, tapi anak 10 belum tentu bisa merawat orang tua yang sudah tua. Kadang-kadang antara saudara yang satu dengan yang lainnya eker-ekeran, antara saudara dengan yang satu dengan yang lainnya mereka saling lari
dengan alasan berbagai macam alasan, dengan sibuk kegiatan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mau merawat orang tua dan sudah tua, apalagi sakit-sakitan yang jamaah. Manakala orang tua kita sudah tiada, kewajiban kita ialah mendoakan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, manakala orang tua kita, bapak kita ini sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan ke tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, la yahillu li muslimin ayyahjura fawqa salat. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau kita punya salah kepada saudara, tetangga, jangan sampai 3 hari. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, ada di antara kita ini yang mempunyai kesalahan dengan tetangga, saudara, dan bahkan kadang-kadang orang tua mendiamkan sampai tahunan, dan bahkan ada yang dibawa mati. Bagaimana dosanya mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa mereka para jamaah rahimakumullah? Untuk itu marilah kita bersama-sama hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita ini menghitung, menghisab, koreksi diri. Di dunia ini mumpung kita masih hidup, mengoreksi diri, lalu kita memperbaiki diri. Di bulan suci Ramadan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat kepada Allah, menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sampai pakai selama 1 bulan. Itu adalah suatu madrasah pendidikan yang sangat luar biasa. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kami tidak panjang lebar. Para jamaah rahimakumullah, kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rafiqun. Hadirin para jamaah rahimakumullah, terakhir apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita yang di sini ini, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khosir. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka termasuk orang-orang yang khosir, orang-orang yang rugi. Man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa halikun. Barang siapa yang perbuatannya, amal ibadahnya hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fa huwa halikun, maka orang itu ada hari ini lebih baik dari kemarin, terus meningkat lebih baik, maka itulah orang-orang yang beruntung. Terakhir para jamaah rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad darana, sungguh dalam isi neraka itu ialah terdiri dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak pernah dipergunakan untuk memikirkan agama Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka itu punya telinga, akan tetapi telinganya tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ulaika kal an'am
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang demikian ini dikatakan oleh Allah seperti hewan ternak. Balhum adzamun, dan bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.